Lokasi Masjid Al-Aqsa menurut hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fokus pembahasan kita dalam menelaah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah ini, bukanlah kepada sanad dan redaksinya, karena para ulama salaf telah sepakat bahwa hadis-hadis ini menduduki peringkat yang sahih. Akan tetapi, kajian ini hanya berupaya untuk memastikan lokasi yang menjadi tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau diisrakan. Berikut ini adalah hadis yang dimaksud. 1. Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tidak menjadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Al-Isra 17:60. Ia berkata, itu adalah dengan mata yang telah dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam beliau diisrakan ke Bait Al-Maqdis. Ia berkata, dan pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Ia berkata, itu adalah pohon zakum. 2. Diriwayatkan oleh Khuza'ah, aku telah mendengar Abu Said mengucapkan 4 kalimat. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan beberapa pernyataan berikut ini. Dia telah mengikuti 12 peperangan suci bersama Nabi. Abu Hurairah, Nabi bersabda, jangan melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, masjid yang berada di Yerusalem. 3. Dari Ibnu Abbas, ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah malam sewaktu aku diisrakan, subuhnya aku telah sampai di Mekah. Aku mengkhawatirkan urusanku, dan aku tahu bahwasanya manusia akan mendustakanku. Kemudian aku duduk bersedih hati. Ia, Ibnu Abbas, berkata, kemudian melintaslah musuh Allah, Abu Jahal. Dia datang dan duduk di dekat beliau lalu berkata kepada beliau, kamu tampak bersedih, adakah sesuatu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Abu Jahal berkata, apakah itu? Beliau menjawab, sesungguhnya aku diisrakan tadi malam. Abu Jahal berkata, kemana? Beliau menjawab, ke Bait Al-Maqdis. Dia bertanya, kemudian subuh engkau sudah berada di hadapan kami, di Mekah ini? Beliau jawab, ya. Abu Jahal berkata, namun dia tidak menampakkan sikap bahwa dia mendustakannya karena takut beliau tidak mau menceritakan hal itu lagi jika ia mendatangkan kaumnya. Abu Jahal, tahukah engkau, jika engkau hendak berdakwah kepada kaummu, kau harus menceritakan mereka apa yang baru saja kau ceritakan kepadaku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia. Kemudian Abu Jahal berseru, kemarilah wahai penduduk Bani Ka'ab bin Lu'ay. Lalu mereka datang berkumpul kepadanya sampai mereka duduk mengelilingi keduanya. Dia berkata, ceritakan kepada kaummu apa yang telah engkau kisahkan kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, sesungguhnya malam tadi aku diisrakan. Mereka bertanya, kemana? Ibn Abbas menjawab, ke Bait Al-Maqdis. Mereka bertanya, kemudian subuh engkau berada di depan kami. Beliau menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, maka ada yang bersorak dan ada yang meletakkan tangannya di atas kepala dengan heran atas kisah itu. Mereka berkata, apakah engkau dapat menceritakan kepada kami masjid itu? Di antara penduduk ada yang pernah pergi ke Yerusalem dan melihat masjid itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka aku mulai menyebutkan ciri-cirinya, dan tidaklah aku berhenti memberikan gambarannya sehingga aku lupa beberapa cirinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lantas didatangkanlah masjid itu sampai diletakkan tanpa kesamaran sehingga aku dapat melihatnya. Melihat apa yang ditampakkan itu, aku pun memberikan gambarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan sampai di sini, ada sifat yang tidak aku ingat. Ia berkata, kemudian ada kaum yang berkata, adapun sifat tersebut, demi Allah, ia telah berkata, benar. 4. Hasan dan Abu Zaid telah berkata, Abdu Syamad telah berkata, Hila telah berkisah kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia telah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan ke Bait Al-Maqdis. Kemudian sekembalinya dari malam itu, beliau pun mengisahkan kepada mereka, umat manusia, mengenai perjalanannya, ciri-ciri Bait Al-Maqdis, dan unta-unta mereka. Maka saling berbincanglah, menjadi gempar, manusia. 5. Dari Abu Hurairah, ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku telah melihat di Al-Hijr, dan orang-orang Quraisy mempertanyakan kepadaku tentang perjalanan malamku. Mereka mempertanyakan kepadaku tentang Bait Al-Maqdis yang tidak kuperhatikan. Maka aku pun gelisah dengan kegelisahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kemudian Allah menampakkan gambaran Bait Al-Maqdis untukku sehingga aku melihat kepadanya. Tidaklah aku ditanya tentang sesuatu pun mengenai Bait Al-Maqdis, kecuali aku kabarkan hal itu kepada mereka. 6. Dari Jabir bin Abdullah, ketika suku Quraisy mendustakanku, pada saat aku diperjalankan ke Bait Al-Maqdis, maka aku berdiri di Al-Hijr. Kemudian Allah menampakkan Bait Al-Maqdis kepadaku. Aku pun menerangkan kepada mereka tentang ciri-cirinya sementara aku melihat itu. Meski belum memaparkan seluruh hadis seputar peristiwa Isra dan Mikraj, namun melalui beberapa hadis saja, kita dapat menyimpulkan secara pasti bahwa lokasi kepergian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah ke Bait Al-Maqdis di Yerusalem. Bait Al-Maqdis sebagai kiblat pertama Islam. Apabila penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas masih belum cukup menjadi hujah bagi sebagian orang yang meragukan hubungan Islam dan Bait Al-Maqdis di Yerusalem, maka dari sisi historis, tak ada satu sejarawan pun yang pernah menafikan Yerusalem sebagai kiblat pertama bagi muslimin. Sebab, seluruh sejarawan dunia, dalam hal ini, sepakat bahwa Bait Al-Maqdis yang berada di kota Yerusalem itu, memang pernah menjadi kiblat pertama bagi muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berkiblat ke sana sebelum akhirnya Allah mengalihkannya ke Ka'bah di kota Mekah. Diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, ketika Nabi tiba Madinah, beliau pertama tinggal bersama kakek atau paman dari pihak ibunya yang berasal dari golongan Ansyar. Saat itu, dia mendirikan sholatnya dengan menghadap ke Bait Al-Maqdis, Yerusalem, selama 16 atau 17 bulan, tapi dia berharap bahwasanya beliau bisa mendirikan sholat menghadap ke Ka'bah di Mekah. Sholat pertama kali yang beliau lakukan dengan kiblat menghadap ke Ka'bah adalah sholat asyar bersama beberapa orang. Kemudian seseorang yang telah melaksanakan sholat itu, segera keluar dan melewati beberapa orang yang sedang sholat di dalam masjid dan ruku, menghadap ke Yerusalem. Dia memberitahukan mereka, "Demi Allah, aku bersaksi bahwasanya aku telah sholat bersama Rasulullah menghadap ke Mekah Ka'bah." Mereka yang mendengar hal tersebut segera mengubah kiblatnya ke Ka'bah. Umat Yahudi dan Ahlul Kitab biasanya senang melihat Nabi sholat dengan kiblat menghadap ke Yerusalem. Tapi setelah dia mengubah arah sholatnya ke Ka'bah, maka mereka pun tidak menyukainya. Al-Bara menambahkan, sebelum terjadi perubahan kiblat ke Ka'bah di Mekah, beberapa muslim telah wafat atau terbunuh. Maka, ketika itu, kita tidak tahu apa yang harus dikatakan mengenai sholat mereka, sehingga Allah mewahyukan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Maksudnya, sholat yang telah dilaksanakan oleh muslimin yang telah meninggal atau terbunuh itu tetap sah. Quran Surat 2:143, 9. Sejarah kenabian mencatat bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, maka sejak itu, seluruh muslimin telah diwajibkan untuk mendirikan sholat 5 waktu setiap hari. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Quran Surat Al-Isra 78. Saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memerintahkan muslimin untuk mendirikan sholat menghadap ke Bait Al-Maqdis di Yerusalem. Beberapa riwayat ini mengatakan, sholat dengan kiblat ke arah Bait Al-Maqdis di Yerusalem berlangsung selama 10,16 atau 17 bulan. Melalui riwayat hadis dan juga catatan sejarah, baik yang ditulis oleh sejarawan muslim ataupun bukan, maka tak bisa diragukan lagi bahwa dari sisi syariat, Islam memiliki kaitan yang erat dengan Bait Al-Maqdis. Meskipun kiblat muslimin akhirnya dialihkan ke Ka'bah, namun sebelumnya, sholat seorang muslim dinilai sah saat itu, apabila dia menghadapkan dirinya ke Bait Al-Maqdis di Yerusalem. Kapan ada masjid di Yerusalem? Para orientalis Yahudi dan Nasrani sering mengatakan bahwa Islam tidak memiliki hubungan historis dengan Yerusalem, karena sewaktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyebarkan Islam di Arabia, maka di Yerusalem belum terdapat bangunan yang disebut Masjid Al-Aqsa seperti disebutkan Al-Quran. Melalui pembahasan historis sebelum ini, bisa dipastikan bahwa pernyataan para orientalis itu keliru. Sebab, Masjid Al-Aqsa yang di dalam Al-Quran memang tidak merujuk kepada sebuah bangunan, masjid, yang letaknya di sisi selatan Haram Asy-Syarif. Karena bangunan itu sebenarnya adalah Masjid Umar, yang mana sekitar tahun 710 atau 711 Masehi, namanya diubah oleh Al-Walid, putra Abdul Malik bin Marwan, menjadi Masjid Al-Aqsa. Untuk itu, Masjid Al-Aqsa yang dirujuk dalam Al-Quran sebenarnya memang Bait Allah yang dasar-dasarnya pernah didirikan oleh Nabi Daud, alaihi salam, di kota Yerusalem. Lalu pembangunan fisiknya baru dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman, alaihi salam. Kata masjid dalam bahasa Arab berarti tempat sujud, dan tidak harus merujuk kepada sebuah bangunan masjid. Sehubungan dengan hal ini, berbagai riwayat dalam Islam memang menyatakan bahwa yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa itu adalah masjidnya Nabi Daud, alaihi salam, atau Haikal Nabi Sulaiman, alaihi salam.
Dan dalam konteks ini, Alkitab sebenarnya telah menyampaikan suatu riwayat bahwa Nabi Daud, alaihi salam, pernah melakukan ritual sujud di dalam sebuah bait Allah di kota Yerusalem. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Riwayat Alkitab di atas memberikan indikasi yang kuat dan jelas bahwa pada zaman Nabi Daud, alaihi salam, sudah terdapat masjid atau tempat sujud yang dikhususkan untuk menyembah Allah di kota Yerusalem. Lokasi inilah yang disebut Masjid Al-Aqsa dalam Al-Quran, dan yang menjadi tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau diserahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sholat dan surat Al-Isra. Di samping memberitakan tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yerusalem dan juga ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, maka surat Al-Isra juga menjelaskan tentang waktu-waktu sholat wajib bagi muslimin. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan Quran Surat Al-Isra 78. Para ulama sepakat bahwa ayat ini menjelaskan tentang waktu-waktu sholat wajib bagi setiap muslim. Pertama adalah setelah tergelincirnya matahari, yaitu zuhur dan asyar. Kedua setelah gelapnya malam, maghrib dan isya. Dan ketiga adalah waktu fajar atau subuh. Untuk itu, seorang muslim diwajibkan mendirikan sholat wajib setiap harinya dengan perincian sebagai berikut. Zuhur 4 rakaat. Asyar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Jumlah rakaat sholat wajib dalam sehari adalah 17 rakaat. Bila diperhatikan, maka surat Al-Isra, yang berada di urutan ke-17 dalam surat-surat Al-Quran, juga sama dengan jumlah rakaat sholat yang dilakukan oleh setiap muslim dalam sehari.